Oke, hello, welcome back. Setelah menguasai simple present tense and present continuous tense, sekarang kita akan mundur ke masa lalu. Hari ini kita akan membahas tenses yang sangat penting untuk bercerita, yaitu simple past tense, action in the past, atau selesai di masa lalu. Tenses ini digunakan untuk menyatakan aksi yang sudah selesai atau terjadi di waktu yang spesifik di masa lampau. And next, look at our agenda for today. Materi simple past tense ini akan sangat fokus pada perubahan kata kerja. Yang pertama, kita akan membahas functions dari simple past tense. Kapan tepatnya kita harus menggunakannya untuk menceritakan masa lalu. Dan yang kedua, kita akan membedah verbal formula yang menggunakan verb to. Ini adalah kunci utamanya. Dan kabar baiknya, rumus positifnya sama untuk semua subjek. Dan yang ketiga, tentu saja kita juga akan membahas nominal formula dengan menggunakan past to be, yaitu was and were. Nah, yang keempat, ini yang paling krusial. Kita akan membedah dua jenis verb yang harus kalian hafal, yaitu regular verbs yang hanya ditambah ed, dan irregular verbs yang berubah bentuk total. Dan yang terakhir, kita akan langsung praktis dengan soal-soal dan pembahasannya. So, get ready with your notes. Let's jump right into the definition and function. Okay, next. Apa itu simple past tense? Ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Kuncinya, the action is done. Fungsi utamanya, aksi yang selesai di waktu lampau. Misalnya, I drank coffee this morning. Sekarang sudah siang, jadi aksi itu sudah selesai. Nah, fungsi keduanya, menceritakan kronologi atau serangkaian aksi di masa lalu. For example, I woke up, brushed my teeth, and went to school. Keterangan waktu itu wajib ada, seperti yesterday, last month, 2 days ago, in 2020, dan lain-lain. Okay, next, the verbal formula. Di simple past tense, kalimat verbal menggunakan bentuk kata kerja lampau, yaitu verb to. Nah, kabar baiknya, verb to berlaku untuk semua subjek, tidak peduli he, she, it, atau I, you, they, we. Everyone uses the same verb, to. Nah, untuk rumus positifnya, itu subjek diikuti verb to. Contohnya, she ate dinner yesterday. Nah, untuk rumus negatifnya, kita menggunakan kata bantu did not atau didn't. And here is the crucial trick. Begitu kalian pakai did, action verb wajib kembali ke verb one atau bentuk dasar. Nah, contohnya, they did not eat dinner, bukan did not eat. Nah, rumus tanya atau interrogative sentence itu pindahkan did ke awal kalimat. Verb utamanya juga wajib verb one. Contohnya, did he eat dinner? Nah, next, sekarang kita ke nominal formula atau kalimat yang tidak mempunyai action verb. Sama seperti simple present, to be-nya is, am, are. Nah, di past tense ini, to be kita juga punya pasangan, yaitu was and were. Was digunakan untuk subjek tunggal seperti I, he, she, it. And were digunakan untuk subjek jamak, yaitu you, we, they. Nah, rumusnya simple. To be yang tepat diikuti pelengkap seperti adjective, noun, and adverb. Nah, contoh yang pertama, I was busy yesterday. I itu menggunakan was. Nah, contoh yang kedua itu contoh kalimat negatif, they were not happy. They pakai were lalu not karena kalimat negatif. Nah, contoh nomor 3 itu interrogative sentence. Was she angry? Oke, next. Inilah bagian yang harus kalian perhatikan. Kata kerja dibagi dua, yaitu ada regular and irregular. Nah, regular verbs adalah kata kerja yang membentuk verb to or verb 3 hanya dengan menambahkan ed
atau D. Aturan pertama atau aturan umum general. Tambahkan ed. Contohnya, watch jadi watch it. Nah, aturan kedua berakhiran e atau i. Cukup tambahkan d atau d. Contoh, live jadi lived plus ed plus d. Dan aturan ketiga itu CVC. Sama seperti verb ing, jika verbnya CVC, konsonan terakhirnya di double sebelum ditambah ed. Contoh, stop jadi stop it. Dan aturan keempat berakhiran y. Jika sebelum y ada konsonan, y jadi I, lalu tambah ed. Contohnya, study jadi studied. Oke, next, irregular verbs adalah tantangan utama simple past tense. Kata kerja ini berubah bentuk total atau tidak berubah sama sekali. Nah, tipe yang pertama, berubah bentuk. Contohnya, go, verb 1. Verb 2-nya, went. Write, verb 1-nya. Verb 2-nya, wrote. And drink, verb 1-nya. Nah, verb 2-nya drink itu drank. Nah, tipe kedua tetap sama. Contohnya, put itu verb 1, verb 2-nya tetap put. Dan cut itu verb 1, verb 2-nya tetap cut. Penting, ini tidak ada rumus untuk irregular verbs. Kalian wajib menghafal daftar ini, minimal hafal 50 irregular verbs yang paling sering digunakan. Oke, next. Time to practice. Nah, gabungkan rumus verbal, nominal, dan verb bentuk kedua. Soal yang pertama, he go to the cinema last night. Ini verbal. Go adalah irregular verb. Verb to dari go adalah went. Jawabannya, he went to the cinema last night. Nah, untuk soal yang nomor 2, itu negative sentence. I not study for the test yesterday. Ini verbal, negatif. Kita pakai did not. Verbnya harus verb 1. Jawabannya adalah I did not study for the test yesterday. Dan ini soal nomor 3, itu kalimat nominal atau interrogative sentence. Be they tired after the long trip? Subjek they pasangannya itu were. Karena kalimat tanya, where ini diganti di depan letaknya. Jadinya jawabannya adalah were they tired after the long trip? Oke. Kalian sudah siap untuk assignment time? Tugas ini adalah ujian terberat karena kalian harus membedakan antara regular dan irregular verb. Tugas kalian silahkan kerjakan semua soal latihan yang ada di halaman tersebut. Fokus utama kalian adalah menentukan apakah verb ini regular, pakai ed atau irregular, berubah bentuk. Feel free to pause the video now. Ambil waktu kalian 10-15 menit untuk mengerjakan semua soal ini. Setelah selesai, come back and let's check the answer together. Oke, ini adalah kunci jawabannya. Silahkan cek your work, silahkan cek tugas kalian. Apakah benar, apakah masih banyak yang salah. Silahkan di pause dan dicek jawabannya. Nah, oke. Sudah, kalian telah berhasil menguasai simple past tense. Sekarang kalian punya skill untuk menceritakan rutinitas harian seperti present, aksi yang sedang berlangsung seperti continuous, dan pengalaman masa lalu, yaitu past. Key takeaway yang pertama, function. Completed action at a specific past time. Ingat, key takeaway kita. Kunci past tense adalah verb to di kalimat positif dan did plus verb 1 di kalimat negatif atau tanya. Nah, yang kedua, formula subject plus verb 2 itu untuk kalimat positif. Subject plus did not plus verb 1 untuk kalimat negatif.
Nah, bagian tersulitnya adalah menghafal irregular verbs. Teruslah berlatih. The trap regular ed versus irregular or change or stay. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas present perfect tense yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Next video kelima tentang present perfect tense. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video kelima.